Hey, what's up my friends, back again with Mirando aka guys di My Daily Vlog. Asik, hari ini aku kedatangan Melta. Bukan Melta ini, tapi aku belanja. Jadi ceritanya gini guys, aku udah lama nggak beli jam tangan. Basically memang aku orangnya nggak suka ganti-ganti jam tangan. Aku punya satu jam tangan dari lama banget, dari semenjak kuliah. Ini Timberland. Ini Timberland ori. Aku belinya di mall waktu itu, dan ini aku suka banget karena dia desainnya keren. Walaupun ini bukan jam tangan yang viral atau bisa dibilang nggak terlalu difavoritkan secara brand dan secara desain, tapi aku suka banget dan aku pakai terus sampai angka-angkanya tuh udah copot gitu. Udah penyok-penyok, kebentok-bentok. Udah aku ajak kerja, perform, meeting sama klien, dan kayaknya udah waktunya untuk dimuseumkan si Timberland ini. Yang paling aku sering pakai, terutama kalau misalkan aku nge-gym dan jalan-jalan, itu Huawei GT2 Pro. Sekarang udah keluar yang GT3, terus ada Huawei Watch D juga ya, yang ada tensi darah, keren banget. Tapi overall aku selalu pakai buat nge-gym. Nah, yang aku nggak punya sekarang yang untuk dress watch, atau dalam arti untuk meeting, untuk acara kondangan dan segala macam, karena ini kan udah beat up ya. Bahkan strapnya tadinya pakai strap kulit, terus habis itu strap kulitnya udah putus, dan pilihan aku jatuh ke Tissot PRX yang katanya jam tangan yang viral banget dan difavoritkan oleh seluruh masyarakat di dunia. Dan aku naksir banget, aku udah lihat-lihat naksir banget sama desainnya. Jadi barangnya baru datang, langsung aja kita unboxing dan review atau first impression. Apakah ini se-hype dan sebagus itu? Dan berbicara tentang merek atau brand jam, itu kan macam-macam ya. Ada peringkatnya atau bisa dibilang kemewahannya masing-masing. Buat aku sih, aku lebih suka pakai jam yang bisa dibilang nggak terlalu mahal, karena dari dulu udah belajar yang namanya compounding capital. Jadi aku lebih suka naruh uang aku untuk beli aset. Cara berpikirku tuh begini, gua mendingan pakai jam tangan yang gua happy untuk keluar uang. Misalkan di budget 5-10 juta, itu gua masih happy daripada gua keluar puluhan sampai ratusan juta untuk kayak Rolex dan lain-lain. Itu mendingan gue taruh jadi satu apartemen lagi yang bisa gue sewakan, terus habis itu jadi cash flow. Per bulan gue dapet pemasukan. Cara berpikirku gitu. Ini aja udah cukup. Oke, langsung kita lihat ya. Jadi pilihanku tuh tadinya antara Seiko atau Tissot, karena itu dua brand yang affordable. Aku kurang ini sama jam sih, kurang into sama jam. Tapi misalkan aku suka sama satu desain, aku pasti incer. Soalnya kemarin lagi viral di TikTok tuh yang My First Luxury Bag, ya kan, dari sebuah brand di Singapura, terus orangnya dibully. Tapi itu kan happy ending, gara-gara dibelain sama netizen kan, sama brandnya juga dibelain. Jadi mewah atau mahal itu relatif. Buat aku ini sih udah termasuk brand yang mewah. Langsung kita ke unboxing and review ya. Pertama ini dapat kaos size-nya XL, padahal adminnya bilang kaosnya all size. Kelihatan gak sih dari sini? Agak tembus pandang gitu, bahannya tipis, tapi ya oke lah, ini namanya juga kaos gratisan bonus. Cukup diapresiasi. Aku taruh dulu di samping. Terus ini juga ada bonus apa nih? Ini semuanya ori ya. Belinya di official store gitu. Tumblernya sih oke ya, lumayan. Bahannya kayak aluminium gitu. Ini bagus sih, cukup diapresiasi nih. Tumblernya lebih bagus daripada t-shirtnya. Aku lebih suka ininya nih, soalnya dari aluminium, kelihatan kayak mahal gitu. Terus ini dia barangnya, boxnya Tissot PRX. Langsung aja kita buka. Nah, keren sih. Pas dibuka langsung ada rumah-rumahan. Ini buatan Swiss ya, jadi kayaknya ini gedung-gedung di Swiss gitu, atau bisa dibilang nih headquarternya Tissot-nya langsung. Tulisannya Tissot, bacanya Tissot. Nah ini nih barangnya mengkilat banget. Ini 40 mm. Wih, berat juga ya. Kita buka dulu, ini ada apa nih dalamnya. Ada waranti 2 tahun. Ada kitab-kitapan yang dimana ini harus disimpan. Kalau aku jujur ini nggak buat aku trading ya. Kan ada juga tuh di TikTok lagi viral nih, nongol di home aku terus, tentang watch trading atau jual beli jam tangan mewah seperti Rolex, AP, Patek dan segala macem. Aku juga suka nontonin tuh si Fukem dan juga temen-temennya. Ini kukira gede ya, ternyata nggak segede itu. Kalau di tanganku ya, diameternya itu 4 cm, 40 mm. Bahannya stainless steel, terus habis itu kacanya sapphire glass, dan dialnya atau tengahnya itu sunburst dial, dalam arti kalau kena cahaya dia nggak ada kilauan-kilauannya. Keren sih. Kalau dibanding sama jamku yang lama ya agak lebih kecil ya. Cuman jam tangan itu nggak mesti gede. Kalau misalkan tangan kita kecil, jam tangan yang terlalu besar, tangan kita jadi semakin kecil. Kalau misalkan tangan kita besar, kalau kita pakai jam tangan yang terlalu kecil, tangan kita jadi kayak kegedean banget gitu. Jadi kayaknya ini pas. Dan aku sekalinya beli barang, biasanya aku simpen dengan baik, dan aku jarang beli lagi kalau belum rusak gitu. Aku punya prinsip konservatif buyer, dalam arti buy only what I need. Kita buka dulu plastiknya kali ya. So sexy. Sisi sebelahnya deketan dikit.
Ini jujur banyak banget plastiknya ya. Aku bisa tahu ini kualitasnya oke, materialnya juga oke, stainless steel asli, padet gitu ya. Ini jam tangan quartz ya. Ada yang mechanical, nggak pakai baterai. Ada yang pakai baterai. Aku lebih suka sih yang quartz pakai baterai. Oh, agak gedean ya. Iya nih, bisa dikecilin nih. Gak apa-apa, kita coba dulu tes. Ide. Jauh ya, yang ini kelihatan lebih mahal. Karena memang lebih mahal. Ini harganya 2 jutaan. Yang ini juga 2 jutaan apa 3 jutaan gitu. Aku lupa. Ini 5 jutaan. Jadi ini 2 kali. 2 kalinya. Mau ngebuka ininya gimana nih? Ini nyopotnya agak susah, jadi aku nggak bisa lepas sendiri. Nanti aja ke tukang jam yang proper. First impressionnya aku overall suka sih. Ini keren banget desain ininya nih, braceletnya. Ini mirip-mirip desainnya jam tangan yang harganya nggak 5 jutaan. Kalau dilihat dari jauh kayak AP dan Patek gitu ya. Itu 2 merek jam yang mahal banget harganya. Tapi ini jam tangan kelihatannya tuh kelas banget gitu. Kalau misalkan kita ke kondangan atau misalkan kita meeting, kita pakai jam tangan ini, harga tuh naik asik. Gini dah, kalau bukan reviewer jam tangan ya, jadi aku cuman bisa berkata-kata dari apa yang kulihat. Bahkan aku lebih prefer ini kayaknya daripada jam puluhan atau ratusan juta ya, karena biasanya kan kalau jam tangan yang puluhan dan ratusan juta itu dia tahunnya lama, terus habis itu desainnya ada yang membulet gitu ya. Aku lebih suka nih jam tangan yang kayak gini, strapnya nih kotak-kotak gitu, lebih kayak futuristik gitu daripada yang sport kayak gini. Bisa dibilang agak sedikit old fashion. Mungkin aku akan daily drivernya gini. Kalau misalkan aku ke gym atau aku jalan-jalan biasa yang bukan acara formal, aku pakai ini smartwatch karena ini berguna banget. Paling bergunanya adalah aku bisa pakai stopwatch dan juga ada heart rate monitor. Tapi kalau acara formal, meeting atau mungkin ada kondangan atau perform manggung, kayaknya aku bakal pakai si Tissot PRX ini. Tips terakhir untuk teman-teman tentang jam tangan, aku saran kalau kalian memang suka sama jam tangan atau kalian laki-laki sepertiku ya, laki-laki manly dan macho ya kan, kalian harus punya 2 tipe ini minimal. Jam tangan untuk olahraga, untuk ke mall, untuk jalan-jalan di tempat umum, dan jam tangan formal untuk meeting, untuk kerja, untuk kondangan, untuk acara formal, untuk bisnis, untuk kerja. Ini nggak bisa, maksudnya nggak cocok dipakai untuk kerja dan kondangan. Ini nggak cocok untuk dipakai gym. Terus kalau kalian beli smartwatch itu tuh di online store juga ada ininya guys. Tuh. Kaca pelindung. Bukan kaca sih, tapi ya pelindung gitu. Nih tinggal diplop, langsung nggak kelihatan kayak pakai kan? Gitu. Terus warnanya macem-macem, strapnya bisa diganti-ganti juga. Ini bisa dicopot, kalian bisa ganti bawaannya kayak warnanya bisa ganti strap kulit, terus langsung pasang lagi. Ini juga nih bisa langsung dicopot-copot gitu nih, walaupun agak sedikit susah. Nih nggak usah pakai alat kayak gini lagi. Waduh, ini juga belum dia copot nih. Waduh. Walaupun lebih mahal juicer kita ya, Iya. buat ngejus ya kan, karena kita dari dulu suka ngejus. Kalian tahu kan videoku yang viral di Facebook dulu? Kalau yang nggak tahu, jadi aku bikin video tentang ngejus supaya sehat. Ya, pasangnya lagi bingung nih. Bisa sih, cuman harus pakai usaha dan doa. Astaga. Kurang beramal. Iya, kurang beramal, belanja mulu. Gue nggak mau ngebaretin gitu kan, jadi gue agak-agak scared juga nih. Alright. Dia juga bisa dicopot karena nanti kalian bisa beli leather strapnya. Warnanya, dialnya itu ada macam-macam. Aku pilih yang biru dongker ya. Ada yang hijau metalik, ada yang hitam, dan ada yang mint green. Nah, yang mint green itu juga keren sih, tapi masih belum masuk Indo atau bisa dibilang jarang gitu di Indo. Pilihanku jatuh ke metallic dark blue dial karena ini ada metalik-metaliknya gitu kalau dilihat. Sementara kalau yang hitam, dia hitamnya hitam doff. Jadi kalau kena cahaya nggak mengkilat. Ini sekitar $300 kalau dirupiahin jadi 5 jutaan. Jam tangan baruku nih. Overall aku puas. Aku pengen ke tukang jam untuk ngecilin. Kalau ngecilin sendiri takutnya baret. Gini nih kalau dipakai. Asik. Itu dia unboxing dan review first impression jam tangan baru Tissot PRX Quartz. Aku belinya di online, recommended sih, bagus ini kalau buat teman-teman yang nyari jam tangan, terutama kalau masih pemula atau belum pengen spend yang besar-besar. Overall worth it sih, untuk seakan-akan kayak jam tangan yang harganya jauh di atasnya gitu. Suka and jatuh cinta banget dari ngelihat di internet dan juga sekarang megang langsung. Oke.
Kalau gitu terima kasih sudah menonton. Semoga kalian suka sama video ini, semoga informatif. Ini kalau kalian yang lagi nyari jam, pasti kalian pernah denger ini Tissot PRX ini karena memang lagi viral dan lagi digandrungi, disukai. Mohon maaf ini ya, kita kan soalnya sekaligus channel ya. Rumah ini. Jadi agak sedikit berisik ya. Jangan lupa dikasih like, comment, subscribe untuk video yang sebelumnya dan sesudahnya. And keep smiling your face. I'll see you guys in the next video. Cheers. Bye.